Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebagaimana dalam pertemuan minggu kemarin, untuk layanan bimbingan klasikal hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai konsep emosi. Apakah kalian sudah siap? Sebelumnya Ibu akan menyebutkan dulu tujuan dari pelayanan kali ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan memahami macam-macam dari emosi. Yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat menerapkan emosi yang positif. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan. Kalian dapat melihat gambar di samping Ibu. Terdapat 4 macam ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi bahagia atau ekspresi senang. Biasanya kalian mendapatkan ekspresi tersebut ketika kalian mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kemudian ekspresi yang kedua yaitu ekspresi sedih. Biasanya ekspresi sedih kalian dapatkan ketika kalian menemui sesuatu hal yang tidak mengenakan. Selanjutnya ada ekspresi marah. Ekspresi marah tentunya kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Selanjutnya ada ekspresi cinta atau bisa disebut juga dengan ekspresi bahagia. Dengan demikian, kalian dapat menyimpulkan bahwa definisi emosi yaitu keadaan psikologis atau mental seseorang yang muncul karena dipengaruhi oleh keadaan sekitar, baik itu dari dalam maupun dari luar. Emosi diekspresikan secara nampak dalam bentuk tingkah laku. Emosi ditunjukkan terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Ada 3 macam emosi. Yang pertama yaitu emosi positif. Emosi positif meliputi rasa bangga, bahagia, gembira, harapan, serta cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu emosi negatif, meliputi rasa malu, cemas, jijik, takut, marah, serta malu. Yang ketiga yaitu macam emosi campuran positif dan negatif yang meliputi rasa cemburu, iba, kasihan, atau rasa ingin tahu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk emosi. Yang pertama adalah amarah. Emosi marah biasanya disebut dengan emosi dasar dan bersifat universal. Marah adalah emosi yang sangat sukar dikendalikan, terutama untuk kaum wanita. Seseorang akan merasa marah terhadap orang lain dikarenakan ia menganggap orang tersebut itu melakukan kesalahan terhadap dirinya. Selanjutnya, bentuk dari emosi yang kedua yaitu kesedihan. Emosi sedih ini biasanya didapat ketika seseorang dihadapkan dalam situasi yang menyedihkan atau mengecewakan. Yang ketiga ada rasa takut yang tidak muncul begitu saja. Keberanian timbul karena seseorang mampu mengatasi rasa takutnya itu. Lalu ada kenikmatan. Bahagia mencakup gembira, suka, senang, merupakan hal unik yang ditingkatkannya melebihi rasa dari senang, gembira, dan suka. Nah, kenikmatan tersendiri yaitu salah satu bentuk dari emosi yang meliputi rasa bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, serta kenikmatan. Selanjutnya adalah bentuk emosi cinta. Emosi cinta ini meliputi rasa penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam dari bentuk emosi yaitu terkejut, yang merupakan salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi rasa takjub, terpana, serta terkesima. Lalu ada jengkel. Jengkel merupakan bentuk emosi yang di dalamnya meliputi rasa hina, jijik, muak, mual, benci, serta tidak suka atau mau muntah. Dan yang terakhir dari bentuk emosi yaitu malu.
Malu merupakan bentuk emosi yang di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, serta hancur lebur. Lalu bagaimana sih Bu, apa yang menyebabkan remaja menjadi mudah marah? Nah, Ibu di sini juga akan menyampaikan penyebab mengapa remaja mudah marah. Yang pertama yaitu merasa ditindas. Merasa ditindas merupakan salah satu penyebab remaja menjadi lebih mudah marah. Kemudian yang kedua yaitu depresi. Depresi dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah marah. Hal ini disebabkan akibat penumpukan rasa dan tertekan selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan yang tertahan. Juga terkadang disertai dengan perasaan putus asa karena kurangnya energi serta dukungan dari pihak orang luar terhadap dirinya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu perasaan cemas. Perasaan cemas yang tidak kunjung bisa teratasi oleh remaja dapat menyebabkan dirinya itu menjadi mudah marah. Selanjutnya adalah kebingungan secara sosial. Semua remaja pastinya akan mengalami lingkungan sosial baru ketika ia memasuki pelajaran baru. Nah, kadang tidak semua remaja itu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan kondisi yang baru. Nah, ini dapat mengakibatkan seorang remaja tersebut mudah marah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pubertas. Nah, tentunya usia kalian itu merupakan usia dari peralihan dari masa kanak-kanak menjadi peralihan remaja yang awal. Tentunya pubertas sering dialami oleh remaja karena perubahan hormon dan perkembangan fisik yang membuatnya menjadi labil secara emosi. Adapun ciri-ciri remaja yang sukar mengendalikan emosi atau marahnya. Yang pertama yaitu berbicara dengan nada tinggi, kemudian matanya melotot dengan penuh amarah. Selanjutnya jika marah dia suka membanting atau merusak barang di sekitarnya. Serta jika marah dia suka merugikan dirinya sendiri, yaitu dengan memakai narkoba atau alkohol. Bagaimana Bu cara mengendalikan emosi yang berlebih? Yang pertama, kalian berhitung. Jika kalian sedang marah, maka kalian berhitunglah dari 1 sampai 10. Jika marahnya itu belum reda, maka berhitunglah sampai 100. Ketika kalian marah, detak jantung kalian itu akan cepat. Nah, dengan berhitung, kalian diharapkan dapat menekan marahnya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tarik nafas yang dalam dan lembut. Ketika kalian marah, cobalah kalian tarik nafas dari hidung lalu keluarkan dari mulut secara perlahan. Dengan menarik nafas secara lembut, diharapkan amarah kalian dapat reda. Kalian dapat berolahraga. Berolahraga dapat mengurangi rasa emosi yang berlebih kalian, seperti dengan berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau berlari kecil. Lakukan relaksasi otot. Selain berolahraga, cara mengendalikan emosi yang berlebih dapat dilakukan dengan merelaksasi otot. Cari kata atau frasa yang menenangkan. Kata atau frasa ya menjadi salah satu cara mengendalikan emosi. Carilah kata atau frasa yang dapat membuat kalian menjadi tenang, seperti kata rileks. Dengarkan musik. Mendengarkan musik dapat menjadi salah satu cara kalian untuk mengendalikan emosi. Dengarkan musik apa yang membuat kalian tenang. Lalu kalian dapat pergi ke suatu tempat yang tenang, serta dengarkan musik yang kalian sukai. Biarkan musik membawa emosi kalian pergi, agar kalian menjadi lebih tenang. Lalu kalian juga dapat mencoba sesuatu yang berbeda. Misalnya, kalian jika belum pernah berkemah, ketika kalian marah, cobalah kalian berkemah. Selanjutnya jangan banyak bicara. Kadang ketika kita marah, kalian cukup diam. Karena diam dapat mengontrol emosi secara efektif. Tenangkan diri. Kalian dapat memberikan waktu sejenak untuk menyendiri, menjauhi orang-orang, dan pergi ke tempat yang dapat membuat kalian tenang.
Kemudian berhenti sejenak dari aktivitas. Saat kalian sedang marah, cobalah berhenti dari aktivitas kalian. Kemudian pikirkan apa yang kalian ingin lakukan dan ingin kalian katakan. Lalu tuliskan kekhawatiran kalian. Menuliskan emosi negatif di atas kertas bisa memberi kalian beberapa perspektif baru tentang apa yang kalian alami. Berikan kesempatan kepada diri kalian selama beberapa hari untuk membuat daftar dengan lengkap. Nah, setelah itu, selesaikanlah masalah satu persatu untuk mengurangi rasa amarah yang berlebih. Selanjutnya adalah konseling. Konseling untuk mengendalikan emosi. Terkadang kalian memerlukan perspektif dari orang lain untuk sebelum mengambil keputusan untuk lebih memahami diri kalian sebenarnya. Kalian dapat melakukan konseling bersama teman sebaya atau guru bimbingan dan konseling di sekolah. Namun jika amarah kalian itu sudah parah, kalian dapat melakukan konseling ke psikiater, psikolog, atau terapis agar kemarahan kalian itu mudah teratasi. Lalu bagaimana Bu mengatasi orang yang sedang marah? Ibu di sini akan memberikan tips-tips atau solusi mengatasi orang yang sedang marah. Pertama, untuk meredam orang lain marah, sebaiknya kalian tidak ikut emosi ketika menghadapi orang tersebut. Karena jika kalian ikut terbawa emosi, maka suasana akan semakin keruh. Kalian cukup diam dan dengarkan apa yang orang yang sedang marah itu katakan terhadap kalian. Jangan diambil pusing. Masuklah telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup diambil intinya. Yang kedua yaitu, jika marahnya itu bukan karena perbuatan kalian, maka jelaskan dengan baik. Namun, jika marahnya seseorang itu karena perbuatan kalian harus meminta maaf dan selesaikan dengan baik serta tenang. Terimalah amarah orang tersebut dengan lapang dada. Namun kalian jangan membalasnya. Jangan balas api dengan api, balaslah api dengan air. Tips yang terakhir yaitu selalu mengingat Tuhan. Berpikirlah positif dan sabar ketika menghadapi situasi seseorang yang sedang marah terhadap diri kita. Janganlah berpikir negatif. Sekian pemaparan materi pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Dan Ibu harapkan kalian dapat menerapkan emosi positif dalam kehidupan kalian. Untuk selebihnya, jika ada pertanyaan, kalian dapat melalui Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian.